Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Surat Fatir surat yang ke-35 ayat yang kedua. Apa saja rahmat yang hendak Allah berikan, fala mumsikalah, maka tidak satu pun yang bisa menahannya. Wa ma yumsik, dan apapun yang Allah tahan, fala mursilalahu min ba'd, tidak satu pun yang bisa melepaskannya, karena Allah itu azizun hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana. Demikian kira-kira terjemah. Baiklah Bapak dan Ibu yang berhadir, setelah salat fardu kaji kemarin, ada yang kita baca berupa istighfar, kemudian Allah minta salam, lalu kalimat tauhid la ilaha illallah, kemudian tasbih, tahmid, takbir, tambah beberapa surat seperti Qul huwallah, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, dan ayat kursi, dan surat-surat lain. Lalu ada doa-doa. Intinya ada ulama kita yang memahami setelah salat itu ada doa-doa setelah zikir. Yang lainnya memahami doa-doa itu dibaca sebelum salam. Ini hanyalah perbedaan sisi pandang. Menurut saya, jangan terlalu dihanyutkan diri dengan perbedaan itu. Karena zikir-zikir, doa-doa itu, lebih-lebih doa, kita bisa berdoa sepanjang waktu, kapan dan dimana saja. Lebih-lebih setelah salat. Nah, kembali kita ingatkan bahwa setelah salat itu ada bacaan yang dibaca Nabi. Antara lain, setelah istighfar dan setelah Allah minta salam, itu la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 3 kali. Ada juga yang mengatakan sekali, sesuai dengan versi hadisnya. Kemudian dilanjutkan dengan Allahumma la mani'a. Kaji kita pada pagi hari ini nih, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Lengkapnya disebutkan dalam hadis. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis sahih, juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha minas shalah wassalam, apabila Rasulullah itu selesai daripada salat, kemudian beliau mengucapkan salam, beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya
lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Berkali-kali kita sampaikan, sebanyak apapun dapat bagi kita zikir dan doa-doa, tapi kalau kita tidak paham, tidak mengerti apa maksud isi daripada zikir dan doa yang kita ucapkan itu, berpahala kita berpahala karena kita telah mengucap sesuatu yang baik. Tapi kesannya, pengaruhnya, dampaknya tidak ada, karena kita tidak paham, karena kita tidak mengerti apa yang kita baca. Kalau agak kasar bahasanya sedikit BO hanya mengiringi, menghafal apa yang dibaca, dia tidak mengerti. Untuk itu kita dituntut. Kalau orang Arab, dia mengerti lah, dia orang Arab. Tapi tidak semua orang Arab pula mau mengerti. Ternyata mereka belajar juga kan. Jadi dalam berzikir, dalam berdoa, jangan hanya andalkan hafal kalau ada P-nya. Dan jangannya fokus membaca tanpa ada pemahaman. Perlu ada tafahum, memahami apa yang kita baca. Dalam kitab Asrarus Salah disebutkan begini, rahasia kekhusyukan salat itu salah satunya terletak sejauh mana kita memahami apa yang kita baca. Ya, rahasia untuk bisa mencapai kekhusyukan salat salah satunya di antara sekian banyak tafahum. Berusahalah memahami bacaan yang kita baca, bacaan yang telah kita hafal itu. Termasuk zikir, termasuk doa. Jadi walaupun kajinya kaji siswa, tidak ada yang kaji baru sebenarnya. Tapi masalahnya kita tidak boleh cukup sampai situ. Termasuk yang kita baca sekarang. Kita langsung saja kepada la mani'anya. Kalau kita baca semenjak awal lagi membosankan kan? La ilaha wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Itu sudah banyak, sudah sering kita baca. Kita masuk saja yang selanjutnya. Allahumma la mani'a lima a'taita. Satu. Ya Allah, la mani'a. Salah satu di antara sekian banyak nama-nama Allah. Ada ulama-ulama kita yang menurut pemahaman beliau membatasi nama Allah itu 99. Ada juga yang memahami bahwa nama Allah bukan 99. Nama Allah itu sambuh, banyak. Ada nama-nama yang Allah ajarkan kepada kita melalui Nabi. Anzaltahu fi kitabik, yang Allah turunkan di kitab ini. Ada nama-nama Allah itu Allamahu ahadan min khalqi, nama-nama yang Allah beritahu kepada hamba-hamba tertentu saja yang kita tidak tahu. Ada pula nama-nama itu yang Allah simpan saja di dirinya, yang tidak diberitahu. 3. Berarti nama-nama Allah itu tidak hanya 99, yang 99 yang populer. Di antara sebanyak itu nama-nama Allah, siapa yang bisa menghafal, memahami ya, 99 saja jadilah dia akan masuk surga dan bahkan Nabi ini begitu. Dengan catatan nama Allah bukan 99. Nah, menurut versi hadis riwayat Imam Tirmizi, yang 99 yang biasa dicantumkan orang di pinggir Al-Quran, ini sini ada. Tersusunlah nama-nama Allah di situ diawali dengan huwallahu alladzi la ilaha illahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin sampai ke bawah. Itu sampai ke Sabur. Di urutan ke-91-nya kalau tidak salah. Atau 90.
Ada nama Allah yang saya terbalik. Di urutan nama Allah yang 8 ke 87 entah berapa. Antara 87 dan 88 ada nama Allah yang berbunyi Mani'. Mani'. Apa itu Mani'? Yang memberi, yang menahan. Mana'a menghambat. Menghambat, menghalangi. Allah Al-Mani'. Apapun yang dia hambat, dia halangi. Apapun dia tahan, tidak ada yang mampu membuka, mengurai, melepaskan apa yang dia tahan. Inilah dia la mani'a itu. Karena Allah Al-Mani' yang menahan, yang mencegah, yang menghambat atau yang menahan, ya. Maka maknanya Allahumma ya Allah, la mani', tidak satu pun. Kata-kata la, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak satu pun yang bisa menahan, menghambat, mencegah, melarang. Lima a'taita, bagi apa saja yang a'ta, engkau beri. Lawan mani' mu'ti. Salah satu nama Allah yang lain adalah mu'ti. Allah Al-Mu'ti yang memberi. Apapun yang hendak dia beri, tak bisa yang menghambat. Kita balik ke belakang sedikit saja. Sebelum ucapan Allahumma la mani' bunyinya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita balik situ. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La mani'. Dialah Allah itu ala kulli syai', di atas segala sesuatu. Berarti segala sesuatu ini Allah itu qadir. Kekuasaan Allah itu berada di atas segala sesuatu yang ada. Ya. Kekuasaan Allah itu berada di atas segala ada, dan segala yang ada berada di bawah kekuasaan Allah. Allah itu mempunyai sifat kudrah. Sifat Allah kudrah, kuasa. Kudrah, iradah. Kudrah, kuasa. Yang maha kuasa, qadir. Qadir, yang maha kuasa. Qadirun, yang betul-betul maha kuasa. Muqtadirun, ada penekanan. Muqtadirun, menekankan bahwa segala sesuatu itu betul-betul dia berkuasa. Qadir, Qadir, Muqtadir, ketiga-tiganya nama Allah. Qadir panjang, Qa panjang. Qadir pakai ya, Muqtadir pakai ta. Karena Allah itu kuasa, berkuasa, maha kuasa. Segala sesuatu ini tidak ada yang berkuasa dan tidak ada yang memiliki kuasa dan tidak ada yang menguasai. Karena kekuasaan itu miliknya, punyanya. Dialah yang maha berkuasa. Segala sesuatu berada di bawah kuasanya. Inilah dia ala kulli syai'in qadir. Kalau dia berkuasa, kekuasaan itu punyanya, dan tidak ada yang berkuasa selain daripada dia, dan semua yang punya kuasa adalah dia yang memberikan kuasa, maka la mani'. Sekuasa apapun, sekuat apapun, sehebat apapun, makhluk ini kuatnya, kuasanya, hebatnya, baganya, la mani', dia tidak bisa menghambat
Karena la itu maknanya tidak, mani' yang menghambat, la-nya la nafi. Itu menunjukkan apapun yang hendak Allah beri, apapun yang hendak Allah beri, dan Dia telah berkehendak untuk memberi kepada seorang hamba, dan telah tertulis di sisi Allah bahwa itu memang untuk kita. Lamanya. Ya, kalau bahasa awak, balik lagi. Nan rasaki musang, ndak kali sembalang dah. Kalau yo memang rasaki musang, kalau itu memang rasaki wak nan tatuli, ndak kasasek gitu, ndak kasalah gitu. Kalau memang jatah kita untuk kita telah tertulis di alam sana, sampai ke tangan kita pada waktunya, di tempatnya, dan berapa kadarnya sudah tertulis. Lamanya tidak ada satu yang menghambat. Itu sebaliknya, kalau memang tidak jatah awak, tidak punya awak, tidak untuk awak, walaupun lah singgah ke saku awak, singgah ke dia. Kedua balik. Penyebabnya macam-macam, diambil orang atau jatuh atau cayah, itu penyebab. Tahu cayah? Tengah-tengah aja HP rencak teh, HP itu yang kemangkul orang, disembah orang. Itu awak penyebabnya awak. Dan ketentuannya tidak untuk awak. Ini bagaimanapun rahmat sekarang kan banyak orang menghambat-hambatnya. Dan tanda kutip, upaya menghambat, upaya menjegal dengan cara-cara yang kurang ajar misalnya. Kalau ada yang menangkap, silakan tangkap. Kalau tidak usah. Dalam tanda kutip, banyak orang sekarang di negara kita menghambat, menghalangi, menjegal, mencari berbagai macam lantai-lantai terjungkit misalnya. Lantai terjungkit. Dicari-cari yo di mana rasul nan bisa masuk untuk menungkai. Cari-cari peluang. Bagaimana upaya manusia? Kalau memang itu telah tertulis dan telah Allah tetapkan di azali sana, apa azali? Semenjak sebelum segala sesuatu ada, ditulisnya, ditetapkannya di Lauh Mahfuz. La mani'. Kata-kata la tidak mani' itu satu pun. Karena itu nama la nafi lil jins. Tidak satu pun yang bisa menahan. Kalau ada yang bisa, tandanya kekuatan Allah itu melemah. Kalau ini mah suci Allah. Kalau ada yang bisa menahan atau menghambat, tandanya kuasa Allah itu sudah mulai goyah. Kalau mulai goyah itu manusia. Manusia itu kok kata manusia lo halo, kan? Manusia itu kata manusia lo Kalau nampaknya tanda-tanda kegoyahan, tanda kelemahannya makin bagak. Anjing kalau takwiknya makin tinggi seringnya anjing. Ikuannya makin kuncun, salaknya makin kare. Itu kata manusia. Orang kalau nampak tanda lemahnya makin mencirayang. Tahu cirayang? Menyeringai. Aku nak kejiwaan aku kejurang kok. Cuma disinggung seketika kan. Jadi la mani' tidak ada satupun yang mani' yang bisa menghambat. Kalau ada yang bisa menghambat, tandanya kekuasaan Allah sudah mulai melemah. Ada yang kembali ke atas lagi, tidak bisa ditolaknya bantuan Allah atau perlindungan Allah. Tandanya dia sudah kuat daripada Allah. La mani' tidak ada. Apapun juga yang hendak Allah beri. Kan lima a'taita. A'ta memberi. Pemberian ata.
Ata pemberian, apapun yang kita terima namanya pemberian Allah. Ata. Ata'im min rabbik, pemberian ke Tuhanmu. Ata. Ain ta panjang hamzah, ata, pemberian, karunia. Yang memberi, yang mengeruniai, mu'ti, al-mu'ti, itu nama Allah juga, al-mu'ti. Dia memberi, a'ta, dia memberi, a'ta. A'taita, yang engkau beri. Ma'a'taita, apapun yang engkau beri. La mani'a lima a'taita. Tidak ada satupun yang bisa menghambat, menahan. Kalau ada yang bisa menahan, kuat itu. Kuat tuh. Tahannya kuat. Sekarang tidak ada yang bisa menghambat, menahan, menolak. Atau sama dengan mencegah. Tidak ada. Kalau dalam riwayat lain kan bunyi Allahumma la mani'a lima a'taita wa la radda. Ada yang bisa radda. Menolak, menahan, menghambat, menghalangi. Itu juga orangnya, pemakaiannya berbeda. Jangan ragu, jangan bimbang. Karena kita manusianya lah berkasab. Berkasab itu berusaha gitu. Itu satu penggalan. Allahumma la mani'a lima a'taita. Sebaliknya, wala mu'tiya. Kalau tadi kita kutip firman Allah Ta'ala surat Fatir, surat yang ke-35, ayat yang ke-6, ayat yang kedua, surat Fatir bunyinya, ma yaftahillahu lin-nasi mirrah. Apapun yang yaftah, yang hendak Allah beri kepada manusia min rahmah, berupa suatu rahmat, sekecil apapun rahmat, fala mumsik, maka tidak ada yang mumsik menahan. Imsak, amsaka yumsiku, imsak, nanti mumsik, menahan. Fala mumsik, maka tidak ada yang bisa menahan baginya rahmatnya yang hendak Allah beri itu. Surat Fatir. Masalahnya ini masalah keyakinan, bukan masalah bacaan. Kalau membaca setiap salat salat kita baca 5 kali salat semalam kita baca. Astagfirullah. Allah anta salam minka salam tabaraka ya zal jalali wal ikram la ilaha illa syarika la mulku wa lahu syukur Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya. Itu membaca. Apa. Persoalannya bukan membaca itu lah, masalah keyakinan. No bacaan kok baru pengaruhnya. Kalau kita pahami apa yang kita baca dan kita yakini apa yang telah kita pahami itu, baru berpengaruh. Kalau tidak ayah nyuk di bandar salahnya. Itu wanyuk hanyut. Ini nan tinggal cuma baki-baki ayah. Nan ayah itu mana? Hanya begitulah zikir, tidak paham. Jadi tidak sah zikir kami, kajinya bukan cerita, tidak sah. Tidak boleh, bukan kaji, tidak boleh. Pengaruhnya, bekasnya, kesannya, faedah manfaatnya bagi si pembaca sekedar itu saja. Karena dia hanya mengandalkan membaca. Itu pentingnya kembali kita memahami tadi. Ini masalah keyakinan nih. Tidak ada satupun yang bisa menghambat, menghalangi, mencegah. La mani', apapun yang Allah hendak berikan, tidak bisa. Kalau dalam surat Fatir tadi, ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmah fala mumsika laha.
apapun yang hendak Allah berikan, Allah karuniakan suatu rahmat kepada manusia, siapapun manusia itu, tidak ada yang bisa menahan. Mumsik, amsaka. Amsaka itu menahan. Puasa itu imsak. Puasa itu menahan lapar, menahan haus, itu imsak. Ditahan. Sekarang tidak ada yang bisa menahan pemberian Allah itu. Bersatu padulah manusia, jin, makhluk lain untuk menahan. Fala mumsikalah. Tidak ada. Silakan kompak, galang persatuan, himpun kesatuan, kuatkan, kokohkan dengan dana sikit-sikit. Salah. Kalau memang Allah hendak beri, la mania. Paci arek-arek ganggang, tunggu-tunggu. Ku masalah keyakinan. Kalau memang kita, jatah kita, majulah. Bausawalah, bekerjalah. Kalau memang untuk awak, balenong-lenong berputar-putar, tiba di pasar tu lah habis tu terompa Jepang tu sebelah, kawak balik pergi. Pergi pasar teh. Tu celik lah pasar bawah. Paling sebantau. Tu singgah dia mall. Macam. Ni tu je lagu orang. Kasudan tiba kawak balik. Ayolah rencakau ni je. Terompa lebih. Biaya yang pertenggang 500-nya. Itu 1,000 ya kan. Terompa habis. Tak seperti karya yang sebeliknya beraya. Kalau karya dia lalu ayah sebadanya aku tak beraya mana. Memang jatah lenong-lenong kawai pergi. Nah, sayangnya masalah keyakinan itu bukan hafalan. Masalah keyakinan masalah yang harus ditanamkan dia itu iman. Jika raja kita manga bau saus sin lah, sin gomiang so. Bau saus lah. Kerahkan segenap tenaga, kemampuan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Itu lo bahasa kira mungkin ya. Kerjalah. Kalau memang dia untuk awak, tiba no. Kalau nak untuk awak, balik lo kaji balik. Tando nanti tulis, nanti awak. Memanglah masuk ke situ tu baik. Keluar balik, mampu balik. Nyungin je. Itu kan balik. Atau ingat sembah. Jadi kau orang menyembah, alang pun bisa menyembah. Itu namanya asbab. Maka lah masuk pabrik sini keluar balik muntah. Kecil juangnya muntah jaruk. Muntah jaruk aja. Keluar balik memang nak jatah awak. Awak nolong bauan, nolong mengunyahan. Ada samik yang teragak. Ada orang yang ingin, ada baru nak minta. Awak tolong mengunyahan, awak tolong buat kolaan. Cancang. Baru di kalau pelampek tu nak pandai masak cancang. Awak bawa jangan. Masukkan ke pari. Pasti kalau kampek bertiga keluar. Galak baru senan. Haikumalah. Tibur sakit macamnya. Sini wah. Nolong bawanya pari senan. Mana jatah wah, anda singgah sebentar. Kalau iko kasih nampai kaji wali alpang dunia aku. Oh iyalah. Oh penyebabnya mangko mau suruh Tuhan, disuruh Allah kembali ke Maha. Ada baru senan yang sedang ngidam ke Maha. Baru tu ngidam, lakinya tak tentu wah cara masak apa? Masak. Hah? Nak gaji tu. Akhirnya itu gaji. Nah, kan waktu itu kan Nabi lestik lah ya. Itulah mania lima mata, wala mu'tiya lima mata. Wala mu'tiya sebaliknya wala mu'tiya, tidak ada yang mu'ti. Mu'ti memberi. Muangke kata ko bersama-sama, muapuang kata ko. Bersatulah bangsa jin se-alam sedunia. Bersatu manusia se-alam sedunianya. Tambah serangga, tambah binatang, tambah malaikat, tambah makhluk-makhluk yang kita tahu, kompak untuk mapuang paja siku apa. Nyoka magiah
Kamagiah Quran ke dagiahnya kasih ke ala tentu ya pun kata. Dengan berbagai macam dilepo-lepo. Dilepo-lepo, ditumbuk-tumbuk, dilas, didompol supaya barang ko cegi, cak, kami kompak jin. Satu lo malaikat, satu lo manusia. Tambah binatang, tambah serangga, tambah ikan, semuanya kompak penuh langit bumi. Lamu dia. Tidak ada bisa memberi lima mana tak. Apapun yang telah engkau hambat, memang nak jatah pada aku. Kadang-kadang lampir tibu dia teh, lampir ketambin, apa tu layang tu? Tu ketambin. Ketambin ni tahu. Majujui kita, layang pecu 10 buah, layang apa jujui kita. Tapi sekolah je. Ketambin. Betulnya atau angin kare. Atau lantaknya dia layang bawah, cair aja. Itu mandiri awak jam putih asawak. Sebab kalau memang jatah kita, kalau nak jatah kita mu'ati, tidak ada yang bisa memberi. Bagaimanapun manusia berusaha untuk memberi, menganugerahkan, mangke, manjuang tinggi, mamba kadang, menentukan itu jelapak namanya. Tidak bisa. La mu'ati ya. Di mana tak? Karena yang berkuasa itulah tak rangkaian doanya setelah la ilaha illallah wahdah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia di atas segala sesuatu yang ada berkuasa. Karena dia berkuasa di atas segala yang ada, tidak satu pun yang mania dan tidak satu pun yang mu'ti. Tidak satu pun yang bisa menghambat dan tidak satu pun yang bisa memberi. Kenapa? Yang berkuasa dia. Dia yang berkuasa. Itu bacaannya. La mu'tiya di mamanata. Seketik. Kita ringkas. Setelah bacaan itu, kita lanjutkan bacaannya sekali. Wala mu'tiya li mamanata wala yanfa'u zal jaddi minkal jada. La yanfa' tidak bermanfaat, tidak berfaedah, tidak berguna. Zal jaddi, jad, zal jaddi, jad, jin, dal dan tasdid jad. Anan jad itu maknanya salah di antara nasib atau bagian, termasuk kalamnya kekayaan, termasuk kalamnya keagungan, kemuliaan dan kekuasaan. Itu ringkas. Kira-kira begitu menurut apa yang dipahami oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Bunyinya jad kekayaan, jatah atau bagian, kemudian keagungan, kemuliaan dan kekuasaan, namanya jad. Kalau zal jaddi maknanya ia memiliki kekayaan, memiliki jabatan, memiliki kekuasaan, keagungan, kemuliaan, zal jad. Zal jaddi yang memiliki, yang punya kekayaan, kekuatan, kekuasaan, termasuk harta kekayaannya. Nah, namanya zal jad. Kalau begitu maknanya la yanfa', tidak bermanfaat, tidak berfaedah kepada orang yang punya kekayaan, terhadap orang yang punya kekuatan, terhadap orang yang punya kekuasaan,
terhadap orang yang punya keagungan kemuliaan, kekayaannya itu, kekuatannya itu, kekuasaannya itu, keagungannya itu, kemuliaannya itu. Tidak berbeda tentunya. Aduh, tidak berbeda untuknya, tidak berguna, tidak bermanfaat untuknya. Di sisi Allah tidak. Yang berbeda, yang bermanfaat, yang berguna adalah kalau semuanya itu dipakai, dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, berbuat taat, baru ada faedah, baru ada manfaat. Kita ulang, tidak ada manfaat, tidak ada faedah, tidak ada manfaat, tidak ada guna. Al-jaddu, kekayaan, kekuatan, kekuasaan, kemuliaan, keagungan, termasuk jabatan yang diperoleh, yang diperdapatnya, semua itu tidak berguna, tidak manfaat, tidak berbeda di sisi Allah. Tidak. Yang bermanfaat, yang berbeda, yang berguna di sisi Allah adalah ketaatannya. Kalau semuanya itu dipakainya, dipergunakannya, dimanfaatkannya untuk ketaatannya kepada Allah, berbeda semuanya. Kalau tidak, la yanfa' namanya. La yanfa'. Jadi la yanfa'u, tidak berguna, tidak berfaedah, tidak manfaat akan orang yang mempunyai zal jaddi, memiliki kekuatan, yang mempunyai kekayaan, mempunyai kekuasaan, mempunyai jabatan, pangkat, keagungan, kemuliaan, posisi, status, tidak akan bisa bermanfaat untuknya. Di sisi Allah tidak ada. Itu tidak bisa dipakai untuk mendapatkan posisi di sisi Allah, mendapatkan kedekatan, kedudukan di sisi Allah. Tidak, semuanya itu dunia. Yang bisa dipakai, yang berguna manfaat adalah ketaatan. Kalau semuanya itu dipakai untuk ketaatan kepada Allah, baru dia yanfa', baru dia bermanfaat. Itu pendapat pertama. Yang kedua, memahami adalah bahwa orang yang punya kekayaan, orang yang punya kekuasaan, orang yang punya kekuatan, orang yang punya jabatan, kedudukan, posisi, status, mempunyai keagungan, kemuliaan, tidak akan berbeda, tidak akan berguna, tidak akan manfaat untuk melepaskannya, menyelamatkan dirinya dan siapa saja daripada murka Allah, azab Allah, siksa Allah. Tidak berguna juga, karena semuanya datang dari Allah. Yang berguna cuma ketaatan tadi juga, amal saleh. Kita globalkan lagi. Asin, amyang, yang dimiliki, yang dipunyai oleh manusia. Dimulai dengan kekayaan, gina, kekayaan, jabatan, pangkat, status, kedudukan, kemuliaan, keagungan, keperkasaan, anak buah, apa saja semua. Apapun yang dimiliki seseorang, pemiliknya namanya zul jaddi, zal jaddi, zil jaddi, itu pemiliknya. Yang punya kekuasaan, yang punya kekayaan, yang punya kedudukan, status, namanya zul jaddi, zal jaddi, zil jaddi, zal jaddi, zul jaddi, zil jaddi. Itu tidak bermanfaat, tidak berguna, tidak berfaedah bagi si pemiliknya
di sisi Allah. Sedikit pun tidak. Daripadamu ya Allah, minka. Al-jaddu itu. Kecuali yang berfaedah, yang bermanfaat, yang berguna, amal saleh dan ketaatan. Begitu juga tidak juga berfaedah, tidak juga bermanfaat, tidak juga berguna. Semuanya itu bagi si pemiliknya untuk bisa menyelamatkan dirinya. Jangankan orang lain, menyelamatkan dirinya saja. Jika Allah berkehendak untuk memberikan siksa, azab, la yanfa, tidak berfaedah. Itu semua. Karena yang berfaedah, yang berguna, manfaat itu adalah ketaatan dan amal saleh. Itu yunan zal jaddi itu. Jadi kalau begitu anan zal jaddi, yang memiliki kekayaan itu nazal jaddi, yang memiliki kekuatan, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kemuliaan, yang memiliki keagungan, keutamaan, pangkat, jabatan, status, kedudukan, itu nazal jaddi. Itu yang dinafikan, yang ditiadakan itu. Jadi kalau semua yang kita miliki itu, apa yang kita banggakan, apa yang kita banggakan itu supaya berfaedah, bermanfaat di sisi Allah, pakai itu untuk taat, pakai itu untuk amal saleh, pergunakan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, pakai itu semua untuk apa-apa yang Allah ridai, baru dia bermanfaat. Kalau tidak, la yanfa, tidak bermanfaat akan orang yang punya jad minka daripadamu ya Allah. Al-jaddu itu tidak guna. Kita baik ringkas alai. Kau ada lepas kuat kan? Inti gaji sepagi kau. Inti gaji kita pagi hari ini adalah bahwa memahami sekaligus memantapkan dan kita mencoba mengokohkan, meneguhkan dalam hati kita bahwa yang berkuasa itu adalah Allah. Dialah yang qadir. Segala sesuatunya berada di bawah kendali kuasanya. Karena dialah yang memiliki, yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan. Zul quwwatil matin, pemilik kekuatan yang kokoh dia. Satu. Yang kedua, tidak ada satupun yang kuasa, yang mampu, yang bisa menolak, mencegah, menghambat, menahan apapun yang hendak Allah beri. Dua. Karena Allah yang Maha Kuasa, maka tidak ada satu kekuasaan pun, satu kekuatan pun, satu keperkasaan pun, satu kehebatan pun yang bisa mencegah, menghambat, menahan apapun yang Allah beri. Itu dua tuh. Yang ketiga, sebaliknya, sekuat apapun, sehebat apapun, seperkasa apapun, sebanyak apapun, sekompak apapun, makhluk ini, lalu dia hendak memberi sesuatu apa yang hendak dia beri, bersatu padu dia, tidak bisa juga kalau memang Allah tidak mengizinkan. Karena yang kuasa itu dia. Silakan berencana, buat rekayasa, silakan. Karena dia yang kuasa. Tiga. Yang keempat, terakhir, bahwa apapun yang dimiliki oleh manusia, yang dipunyai manusia, apapun, semuanya sumbernya dari Allah.
datang daripada Allah. Karena segala sesuatu milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bahkan kerajaan alam semesta punya Allah. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Dialah rajanya, al-maliknya. Kerajaan itu milik dia. Dia yang yudabbir, mengaturnya. Dia yang mengendalikannya. Dia Rabbunya. Jadi apapun yang dimiliki manusia tidak ada gunanya bagi Allah. Tidak ada faedah, tidak manfaat. Ini pemiliknya Allah. Itu ada Allah. Dia tidak disogok. Allah tidak lima pungli. Disogok tidak, lima pungli tidak. Allah tidak butuh. Allah itu ghani, kaya, tidak butuh, tidak berhajat. Untuk itu jangan dipanggaan kepada Allah siawak. La yanfa', tidak berguna. Dan kemanfaatnya amal saleh ketaatan. Dan tidak bisa itu menghambat, menghalangi azab Allah, menyelamatkan kita dari Allah. Tidak. Allah tidak tergoda dengan itu. Dia maha segala-gala. Nah, garis bawahnya, lantaran kita nak tahu ana untuk awak dan ana tak untuk awak, apa usah salah. Garis bawahnya, kasabun lil abdi, usaha itu manusia atau hamba. Wallahu ta'ala huwal mu'ti, Allah yang beri. Kalau begitu berusahalah, berkaryalah, berbuatlah, beraktivitas dengan cara yang baik, cara yang normal. Kalau memang jatah awak, tibono. Kalau tidak jatah awak, walaupun kita berusaha, tanda tidak jatah awak, tapi nilai usaha awak lagi. Contohlah kabari kita mengaji sebuah kuah. Datang, kiranya tidak jadi dah mengaji. Nah usaha awak lagi nilai. Usaha lah nilai. Atau pergi kita nanti namanya ke pasar mengalih. Kiranya ada orang razia di dalam. Motor awak tak bawa STNK. Pulang awak balik gagal awak pergi ke pasar. Padahal berjanji orang jalan. Usaha kita ke pasar lah dapat nilai. Kasab awak lah do. Cuma caranya awak tak bisa kesinan. Karena memang tak ada jatah awak hari ke kesinan. Kira-kira bentuk lah. Usaha main-main membawa rantang sia nanti isinya di bawah. Isi di bawah sekali nasi. Penuh kalio. Nasi. Sayur, timun, tu raga-raga artinya. Usaha tu lah do, lah ubek, lah masak petang, lah bau. Adi goncengnya dia anak wak Yonda, kamantan ke rumah menantu, menantu aku serangan doang. Gonceng. Kok nanti jadi gini tu, tak peleset jatuh, tata ruang, tak serak sadualahnya. Nang sawak dinilai, dan sabanano tu ndak jatah. Tidak jatah awak. Kecil yang di langit tidak jatah awak. Caranya mantun. Jangan berang-berang, jangan bagi-bagi. Bau sawa menerima. Yo ba-dua tu nak usaha menerima. Juga sampai situ. Sekian saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.